Hai para pecinta serial Mahabharata dan kisah para dewa. Dalam video kali ini, admin akan membahas kisah kelahiran Buddha Awatara, yaitu penjelmaan Dewa Wisnu yang kontroversial. Loh, kok bisa kontroversial? Ya, karena kita melihat dari dua sudut pandang yang berbeda, yaitu Buddhisme dan Hinduisme. Oke, namun sebelum lanjut, mohon dukungan dan sedekahnya untuk subscribe channel ini, dan jangan lupa like video ini agar admin tambah semangat berbagi kisah Mahabharata atau kisah para dewa, terutama yang tak tayang di serial Antv Star Plus. Mari kita lanjutkan. Buddha Awatara adalah awatara ke-9 dari Dewa Wisnu. Awatara Wisnu yang ke-9 dari daftar 10 awatara adalah seorang yang disebut Buddha. Kata Buddha ini kemudian merujuk pada seorang bekas pangeran Kapilawastu bernama Siddhartha Gautama, yang kemudian dikenal luas karena mendirikan Buddhisme. Awatara satu ini memicu banyak kontroversi, baik saat beliau masih hidup maupun saat beliau mangkat. Buddha Awatara juga merupakan awatara Wisnu yang usianya paling pendek di antara awatara yang lainnya, yaitu hanya 80 tahun. Dalam pembahasan ini akan menggunakan riwayat gabungan baik dari sudut pandang Buddhisme maupun Hinduisme. Di Buddhisme, Buddha pada awalnya hanya manusia biasa yang kemudian mencapai pencerahan. Dewa-dewa ada, tapi benar-benar entitas yang terpisah dengan para Buddha. Sementara di Hinduisme, Buddha adalah awatara Dewa Wisnu. Siddhartha adalah putra dari Ratu Mahamaya dan Raja Suryodana dari kerajaan Kapilawastu. Saat mengandung Siddhartha, Mahamaya sudah berusia 45 tahun. Dan selama masa kehamilannya, Ratu sempat bermimpi dirinya ditemui seekor gajah putih yang kemudian merasuk ke dalam rahimnya. Para Brahmana kemudian dipanggil mengartikan mimpi itu, dan mereka berpendapat bahwa bayi yang dikandung sang ratu akan menjadi seorang Cakrawati, yaitu yang berarti raja dari semua raja, atau seorang Buddha, yaitu yang tercerahkan. Ketika usia kandungannya sudah mencukupi, konon Ratu Maya mengandung Siddhartha selama 10 bulan. Ratu Maya pulang ke rumah orang tuanya di Dewadaha, sebagaimana tradisi pada masa itu lebih menyukai seorang calon ibu melahirkan di rumah orang tuanya. Di tengah jalan mereka beristirahat di Taman Lumbini, dan saat itu Ratu Maya turun dari tandu dan berjalan-jalan di sekitar taman. Tiba-tiba perut sang ratu berkontraksi, dan para dayang segera membuat tirai di sekeliling sang ratu. Kemudian lahirlah Siddhartha. Konon Siddhartha lahir saat sang ratu dalam kondisi berdiri, bisa langsung berjalan dan berbicara. Dan konon pula bersamaan dengan kelahiran Siddhartha juga lahirnya saudara yang kelak menjadi istri Siddhartha, Ananda, anak dari Amitodana, saudara termuda Raja Suryodana yang kelak menjadi pembantu tetap sang Buddha selama 25 tahun. Kantaka yang kelak menjadi kuda pangeran Siddhartha, Cana yang kelak menjadi kusir Siddhartha, Kaludahi yang kelak mengundang sang Buddha untuk berkunjung kembali ke Kapilawastu, pohon Bodhi yang kelak menjadi tempat bagi pangeran Siddhartha menerima penerangan yang agung. Ratu Maya sendiri wafat 7 hari setelah persalinannya.